karena wah semua orang pakai kaget aku ada meeting terus jadi dia pengen beli apa namanya smartphone karena semuanya pada pakai smartphone gitu. Terus ini appeal to authority. Jadi appeal to authority itu fallacy bahwa seorang yang dianggap memiliki otoritas atau pengaruh pasti pendapatnya selalu benar. Saya ada seorang selebriti terkenal yang saya ikuti di media sosial mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu berbahaya. Saya percaya mereka karena mereka memiliki banyak pengikut dan pasti tahu apa yang mereka bicarakan. Nah, ini kan sering apa namanya sering tuh kayak gitu. Jadi ada orang nggak punya kapasitas, tapi karena dia punya pengaruh, ya, ya materinya terlalu berat ya? Enggak sih harus berat ya. Mbak Afifa bilang berat. Enggak sih, berat ya. Ya udah deh aku terusin aja ya. Terus seorang selebriti terkenal yang saya ikuti di media sosial mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu berbahaya. Saya percaya mereka karena mereka memiliki banyak pengikut dan pasti tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi ya itu sering kita apa namanya ada orang ngomong gitu apa namanya terus kita ikutin karena dia itu punya pengaruh atau otoritas. Padahal sebenarnya apa ya dia nggak punya kapasitas gitu terkait itu. Terus, nah ini appeal to nature. Appeal to nature ini legal fallacy di mana seorang mengasumsikan bahwa karena suatu alami atau alamiah itu baik atau benar. Dalam kata lain, orang yang melakukan fallacy itu menganggap bahwa sesuatu yang alami atau alamiah harus dianggap sebagai standar moral atau kualitas yang baik tanpa pertimbangan lebih lanjut. Ini adalah sebuah kesalahan karena tidak semua hal yang alami adalah baik dan benar kayak gitu. Nah, contohnya misalnya kayak terkait vaksin ya, yang debatable gitu. Kadang ada orang ngomong, oh nggak usah divaksin, misalnya, yang nggak perlu vaksin itu anak saya sehat gitu. Tapi di faktanya kan banyak orang yang termakan kayak gitu, akhirnya malah anaknya itu jadi problem gitu. Mungkin setiap orang kan berbeda ya tubuhnya, itu kadang kayak gitu. Jadi nggak usah vaksin gitu. Tapi dia nggak tahu kalau misalnya anaknya yang di apa namanya anaknya yang di nggak dikasih vaksin itu malah nanti berbahaya kayak gitu. Jadi nggak semua yang alami itu akan selalu baik kayak gitu. Terus tukokue uh, ini apa ya dari bahasa Latin artinya uh, ya gimana ya tukokue ini terjadi ketika seorang mencoba membela atau mengalihkan perhatian dari argumen atau tindakan mereka sendiri dengan menunjuk pada kesalahan tindakan atau kesalahan orang lain. Jadi kita langsung ke contohnya jadi. Seorang sedang berbicara tentang pentingnya mendukung pelestarian lingkungan dan mereka mengatakan bahwa penggunaan plastik sekali pakai harus dikurangi. Kalau kue itu, tapi kamu juga menggunakan mobil bensin dan tidak membuang sampah dengan benar. Jadi mengapa saya harus mendengarkan kamu tentang pelestarian lingkungan? Kan nggak apa ya. Harusnya kan kita ngomongin pelestarian lingkungan, tapi kok orangnya malah lu aja buang sampah sembarangan, ngomong-ngomong pelestarian lingkungan. Ya omongan pelestarian lingkungannya itu ya benar dan dia buang sampah juga salah kayak tapi itu tidak apa ya tidak membuat argumen dia tentang pelestarian lingkungan tidak relevan kayak gitu. Harus 2 SKS. Iya ya kayak kuliah. Padahal ini aku juga baru baca sih. Jadi jangan terlalu dipercaya ya. Ini aku baru baca juga. Mungkin ada yang salah. Nah, ini ada yang selanjutnya no true Scotsman. Nah, ini kesalahan logika no true Scotsman terjadi ketika seorang mencoba menghindari atau menolak kritik atau cacat yang relevan dalam sebuah argumen
dengan menggunakan alasan ketulusan atau kemurnian sebagai cara untuk menjawabkan kritik tersebut. Mereka mengklaim bahwa orang yang dikritik bukanlah anggota yang sejati atau murni dari kelompok tersebut untuk menggunakan argumen aslinya. Contohnya gimana? Saya ada yang ngomong semua mahasiswa berprestasi tinggi, selalu kerja keras dan tidak pernah nyontek kayak gitu. Terus tradisinya ada yang ngomong, tapi saya tahu seorang mahasiswa berprestasi tinggi itu ada yang pernah nyontek kayak gitu. Terus, nah, Notrus Scotsman-nya ngomong gini, orang yang pakai sesat pikir itu, nah, maksudnya ada orang yang berprestasi memang real, ada karyanya kayak gitu, tapi ya dia pernah nyontek gitu. Tapi berarti kan yang seharusnya yang dibicarakan adalah ya ada orang yang pernah nyontek dan gimana harusnya pembicaraannya adalah gimana supaya orang itu nggak nyontek kayak gitu, bukan apa namanya malah melakukan pemurnian kayak gitu. Malah melakukan pemurnian ya kalau nggak apa namanya kalau dia nyontek berarti bukan mahasiswa berprestasi ya nggak bisa juga gitu. Padahal orang itu udah memang berprestasi hanya karena dia nyontek dia dianggap tidak berprestasi. Ini burden of proof. Oh ini belum tak ganti judulnya. Ini seorang menambahkan beban bukti salah atau tidak adil pada pihak yang menentang argumen atau klaim, sementara pihak yang membuat klaim tidak mengumpulkan bukti. Nah ini kayak ini sih, kayak misalnya yang menuduh adalah harus yang membuktikan gitu, yang membuat klaim harus membuktikan. Jadi kalau misalnya kita nuduh orang harus kita yang buktikan, bukan orang yang dituduh yang membuktikan gitu. Itu kesesatan pikir terkait burden of proof, beban bukti. Contohnya saya percaya bahwa ada makhluk luar angkasa yang mengunjungi bumi secara berkala. Terus tetapi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka tidak ada. Ini kan nggak pas. Harusnya kan saya percaya bahwa ada makhluk luar angkasa yang mengunjungi bumi secara berkala karena ini saya ketemu, saya ini, saya itu. Tapi bukan dia malah ngomong coba bantah omongan saya kayak gitu. Harusnya dia kasih bukti untuk meyakinkan, bukan orang disuruh bantah. Ini ada personal incredulity. Jadi personal incredulity ini terjadi ketika seorang mengatakan bahwa suatu tidak dapat benar atau valid hanya karena mereka tidak dapat memahami atau merasa tidak bisa mempercayainya. Jadi kayak dia itu bukan karena kita nggak mampu, terus kita ngomong kalau itu sesuatu yang nggak bisa, bukan karena kita belum tahu menyebabkan sesuatu itu nggak bisa terjadi gitu. Saya kayak contohnya tuh kayak saya nggak ngerti mengapa kita perlu banyak programmer. Seorang programmer yang saya sewa sebelumnya bisa menangani semua pekerjaan yang saya berikan. Nah kan dia taunya programmer satu aja bisa ngerjain aplikasi bagus, tapi kan dia nggak tahu yang sedang dia ungkapkan pada saat itu adalah aplikasinya seperti apa, terus skalanya seperti apa, kan itu dia tidak memahami, sedangkan dan dia sulit untuk memahami itu sehingga dia mengatakan logika yang seperti ini. Jadi programmer satu aja cukup sih sebenarnya kalau gini-gini. Saya pernah, itu kan nggak perlu banyak-banyak kan, padahal sebenarnya perlu banyak, tapi karena dia punya ketidakmampuan untuk memahami hal-hal yang kompleks terkait pengembangan aplikasi atau apa, dia akhirnya berbicara seperti itu sih. Terus apa lagi ya? Oh ini nah, black or white ya, ada lagi logical fallacy black or white dikenal sebagai pemikiran biner atau false dilemma. Terjadi ketika seorang mempresentasikan dua pilihan yang berlawanan sebagai satu-satunya pilihan yang mungkin sementara sebenarnya ada banyak opsi yang lain gitu. Jadi
dia kayak ngomongin kalau nggak A, B, kalau nggak black, white kayak gitu. Padahal sebenarnya ada green, yellow, apa segala macam gitu. Jadi ketika tidak pilih black berarti dia white. Padahal kan ketika tidak pilih black kan kita juga bisa pilih yellow, green, dan coklat kayak gitu. Contohnya, misalnya jika kamu tidak mendukung kebijakan ini, kamu pasti mendukung kekacauan dan ketidakstabilan negara kita gitu kan. Sering kita, kamu kalau nggak pro sama ini berarti kamu sedang menyusahkan negara gitu. Padahal kan enggak gitu. Middle ground. Nah, middle ground ini uh, terjadi ketika seorang menganggap bahwa solusi yang paling baik atau benar adalah di tengah-tengah kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak selalu di tengah itu baik. Misalnya ada contoh kayak ini contohnya ekstrim sih. Cuman ada contoh-contoh lain mungkin yang pernah kita alami yang kayaknya kalau di tengah-tengah ya sama aja kayak mendukung yang sebelahnya kayak gitu. Seperti ini ya. Orang yang mendukung pelarangan sepenuhnya senjata api dan orang yang mendukung hak bebas senjata semuanya salah kayak gitu. Harusnya di tengah-tengah. Jadi apa namanya solusi yang terbaik adalah melarang beberapa jenis senjata tapi tetap memungkinkan akses ke yang lain kayak gitu. Padahal kan namanya punya ya ini ya dari perspektif keamanan kan harusnya ya orang nggak orang sipil ya orang sipil kan harusnya nggak punya senjata gitu kalau punya senjata nanti dipakai terus nembakin dibawa anaknya ke sekolah ini tembakin temen-temennya gitu kan nah itu jadi ketika yang kayak gini kita ya jangan di tengah harusnya kita pilih yang apa namanya yang lebih maslahat kayak gitu nah sudah selesai pas 9.30 terima kasih semoga bermanfaat semoga mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing tentang ini itu monggo atau udah kalau dari aku sih itu aja. Mas Raffi. Oke mas, Halo, halo. iya mas. Itu Halo, kan, ya. itu kan ini ya, apa, kesalahan berpikir ya, cacat logika berarti ya. Nah itu eh, gimana cara benerinnya? Terus Cara gimana cara benerin ya. kita tahu itu? Berarti kan itu nggak disadari ya kalau cacat logika itu. Eh, kalau ini ada ini sih apa namanya aku ya biasanya kalau misalnya ada orang ngomong apa gitu yang terlalu fantastis apa segala macam itu biasanya aku ini dulu sih apa nyari dulu ini bener apa enggak kayak gitu apa namanya ya itu sih sama dengan kita tahu kan tadi ada banyak banyak macam ya di apa namanya di websitenya ini kan ada berbagai macam jenis cacat logika dan itu sebagai panduan aja sih mas untuk ini orang ngomongnya bener apa enggak sih kayak gitu terus kalau misalnya untuk diri sendiri itu biasanya ya itu maksudnya kalau misalnya kita mau presentasi atau mengemukakan sesuatu biasanya jangan langsung diomongin sih kalau aku biasanya kalau ngomongin ya dipikir dulu kecuali kalau misalnya ini ya apa namanya butuh cepet ya ya kadang sendiri aku juga suka ini sih melakukan logical fallacy di apa namanya sebisa mungkin untuk meminimalisir aja. Nah, di sini kan macam-macam ada 24. Nah, itu bisa kita periksa aja sih, dicek kita benar nggak sih untuk memahami ini gitu. Dan aku tidak menyarankan ini ya, apa namanya terlalu rigid dengan ini gitu. Ini sebagai bantuan kita aja untuk meriksa kita benar nggak sih mikirnya. Soalnya ini kan terkait ini ya, terkait apa namanya logika ya atau sesuatu yang bisa dilogika kayak gitu. Soalnya ada di beberapa hal di kehidupan kita ini
ada yang nggak bisa di logika kayak gitu. Kadang kalau misalnya kita pakai ini, terlalu pakai ini gitu, dan mengabaikan yang lain gitu, kadang ini apa namanya bisa apa bahaya aja sih gitu. Kalau meriksanya aku ini bener apa enggak ya? Ya itu sih meriksanya itu biasanya ada dua fase sih. Kalau dulu aku meriksanya ketika udah ini ternyata salah, nyesel gitu. Tapi kalau sebisa mungkin sebelum itu kita ini dulu bener nggak ya? Apa namanya logika kita udah bener belum ya? Mau nyampein misalnya ini misalnya sesuatu apa ya? Biasanya ya kalau misalnya atau sama anak kayak gitu kan kita kadang tuh suka ini ya apa namanya pengen cepetnya aja. Nah kalau udah pengen cepetnya aja itu sering logical fallacy. Nanti kadang-kadang apa namanya apa ya nanti kalau dipikir-pikir ini orang manipulasi kayaknya ya gitu sih. Nih ini ada macam-macamnya. Gitu sih kalau aku mah. Jadi meriksanya yaitu jangan buru-buru kalau misalnya mau apa ber, berstatement atau gitu sih aku biasa. Gitu mas, gimana? Bisa diartikan bodoh nggak sih kalau cacat logika itu? Enggak sih, kalau menurutku bukan bodoh sih, lebih ke bodoh itu kan ada macam-macam sebenarnya. Kalau logika fallacy ini lebih kayak ke ini, ketidaksinkronan. Jadi dia mau mengemukakan fakta apa, mau melakukan pernyataan apa, tapi alasannya itu nggak valid. Nah itu yang ketidakvalidan itu yang bikin falasinya itu sih. Ya, kayak biasanya ini apa namanya kita ini harus apa namanya ini debatable sih. Cuman aku yang sering lihat itu sih kadang apa namanya eh, kita itu harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah kayak gitu. Jadinya kayak black or white. Jadi kalau tidak Al-Quran dan Sunnah itu artinya salah. Itu kan apa ya artinya togut atau apa kayak gitu. Padahal kan sebenarnya eh, Al-Quran dan Sunnah itu bisa saja di luar togut dan Al-Quran dan Sunnah itu ada hal-hal lain yang mungkin dia mendukung Al-Quran dan Sunnah kayak gitu, mendukung apa namanya eh, apa yang sedang dibicarakan. Kan ada orang tuh ada yang kayak gitu apa namanya ya dulu sih waktu awal-awal banyak terorisme itu suka dengar ceritanya tuh kayak gitu jadi bawa-bawanya kayak gitu jadi kalau dibenturkan antara Pancasila dan Al-Quran dan Sunnah itu black or white kayak gitu padahal kan enggak jadi bukan bodoh sih jadi kayak apa ya dia eh, dari sisi yang ngasih tahu dia ini antara dia reasoningnya kurang apa kemampuan tuh reasoningnya kurang atau ini emang mau manipulasi sebenarnya dia udah tahu nih apa namanya emang nggak kayak gitu tapi karena dia ada kebutuhan cari pengikut atau gimana terus akhirnya ini apa namanya jadi ikut sebenarnya nggak bodoh sih ini sih apa namanya kayak mungkin kurang wow kayak gitu kadang tuh juga orang-orang kena logika fallacy itu orang-orang yang pintar juga cuman karena dia apa namanya dalam tanda kutip wawasannya itu dia tidak melihat dia hanya melihat black and white tapi dia nggak melihat yang lainnya akhirnya dia itu ter, ter tercacati logikanya padahal nggak gitu sebenarnya gitu sih mas jadi kalau menurutku sih nggak bodoh cuman terkait wawasan sih kalau kayak gitu kadang Halo, kita nggak tahu halo. terus kan kita, bukan karena kita bodoh ya nggak tahu aja gitu tapi kalau kita udah tahu kita bisa gitu sih Aku pernah baca buku namanya Emotional gitu mas Intelligence. ini Emotional Intelligence itu ada satu cerita yang kayak gini. Ada bapak sama satu keluarga, anaknya ini izin nginep di rumah temennya. Tapi ternyata itu nggak jadi. Jadi anaknya tetap di kamarnya dia di atas. Cuman karena malam-malam bapak ini bilang kok ada bunyi-bunyi di atas kamar, padahal anakku nggak ada di rumah.
langsung lah diambil apa senapan dikira pencuri kan. Pas di atas dia buka pintu kamarnya, langsung ditembak. Otomatis apa ketembak. Padahal dia itu lihat anaknya, tapi karena dia otomatis apanya dianggapnya itu pencuri di dalam kepalanya dia gitu ya. Dia narik pelatuk gitu, narik apa? Narik senapannya ini. Jadi itu refleks karena Dari pistol, secara pistolnya nggak sadar, ditembakin ya. iya, secara nggak sadar itu dia dia itu nggak sempat berpikir. Padahal dengan matanya dia lihat itu anaknya dia, tapi dia kok narik itu pelatuk. Jadi itu kecerdasan emosional itu bisa apa? Dibawa dari apa ya? Dari kebiasaan. Jadi otot kita punya punya memori, muscle memory, dan kita itu punya memori-memori yang alam bawah sadar kita tuh secara otomatis kayak kita nafas. Dan sama juga kayak menyanggah, mengeluarkan pendapat itu, kita kadang punya punya alam bawah sadar kita yang udah, oh kalau kayak gini refleks gue begini nih gitu. Jadi secara emosional dia tuh nggak terkontrol. Kayak dia jawab tadi, oh karena emosionalnya dia, oh, dia salah salah apa salah ngambil keputusan. Jadi ternyata itu ada ininya, cara kerja apa ya, eh, yang refleks itu, makanya benar tadi itu kita harus sempatkan waktu untuk berpikir sebelum bicara gitu ya. Kalau Nabi bilang ya kalau nggak bisa mengeluarkan yang baik diam. Ya, itu sih kerasa banget setelah aku semakin tua. Kalau dulu masih muda ngomong aja. Nyocos saja ya kan. Terus karena emosional, Ya, karena emosional takut malu atau segala macam, akhirnya kita membenarkan apa yang kita tahu sebenarnya. Oh, yang dia bilang itu benar kok sebenarnya. Makanya ada juga ulama iya, bilang, lihat apa yang diomongkan, bukan lihat siapa yang ngomong gitu kan. Walaupun apa kebenaran itu datang dari tukang parkir, dari pembantu, dari segala iya, macam. iya. Nah, iya, tapi kita lihat itu yang diomongkan misalkan hal yang benar ya, bukan orangnya yang ngomong. Kadang kita secara emosional juga, oh dia bawahan atau dia anak kecil, aku nggak bisa dengerin dia. Aku harus kadang kita apa bikin dia malu doang gitu biar dia Iya, ngerasa kayak itu secara emosional sih itu. Jadi kita apa bisa bisa ngelatih itu sih sebenarnya. Hmm. iya. Tapi kalau memang Itu kita makanya nggak apa mau namanya? sampai salah berpikir atau cacat berpikir gitu ya, atau nggak taat gitu ya, ya malaikat kali. Ini normal sih menurut gua. Kita pernah salah berpikir, cacat berpikir itu ya. Iya, Yang penting itu kita sadar kalau kita nah, salah dan kita iya, memperbaiki gitu ya. Dan di bukunya pun begitu. iya, Itu bisa dibenerin dengan cara itu. Yang penting satu orangnya sadar. Secara emosional mungkin otomatis dia dia emosi dengan kadang hal yang orang anggap biasa, dia anggap itu luar biasa. Itu secara emosional atau enggak secara kebiasaan bisa dirubah. Yang penting dia dia mau kayak apa mencoba apa iya, iya. berpikir dulu, tahan, dan kontrol emosinya. Bahkan ada juga dia bikin buku ya, nggak cuman emotional intelligence, tapi social intelligence. Gimana kita dengan Hmm, sosial, dengan lingkungan gitu. Kalau orang luar ya, mereka buktikan atau riset itu, terus dia bikin apa ya, dia bikin penelitian, terus dia bikin metode ya. Tapi sebenarnya kalau kita ya, hmm, Muslim itu apa yang benar itu memang dari Al-Quran dan Sunnah, tapi benar. Tapi yang kayak gimana? Yang dicontohkan, kita nggak bisa baca buku, misalkan hadis A gitu ya. Tapi sebenarnya ya, yang lebih gampang itu di kita. Kita punya ustadz. Oh, ustadz ini kalau ketemu orang nih senyum terus sih. Walaupun orangnya nggak baik gitu ya. Tapi kok dia bisa kontrol senyum gitu. Sebenarnya Quran Sunnah itu kita tuh lihatnya ke ulama. Karena kita nggak punya apa nggak punya ilmu untuk paham Al-Quran dengan berapa macam ilmu yang sebenarnya harus kita pahamin bisa untuk ngerti Al-Quran itu seperti apa kan. Kan ada Al-Quran yang kalau dibaca doang kita bisa 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 salah salah arti ya. Sebenarnya kita harus punya hmm. guru sih. Guru yang
atau enggak teman-teman yang bagus itu katanya teman-teman yang jadi guru kita secara nggak langsung. Dulu tuh kan dibilangnya sahabat ya, bukan guru ya. Nabi itu bilang teman-temannya yang mereka diajarin itu sahabat. Jadi sahabat-sahabat kita itu memang orang-orang yang sudah jadi panutan nama kita, sikapnya waktu dia menghadapi masalah kayak gimana. Sebenarnya kita harus cari teman-teman yang kayak gitu agar kita tuh terus berkembangnya yang lebih baik gitu. Wih, ini kok panjang ya? Aduh, astagfirullah. Ya, lanjut, lanjut. Jadi benar itu, semua tuh ada ilmunya, mau sukses dunia Nggak ada apa-apa, ilmu, Mas. sukses akhirat ada ilmu. Jadi kalau mau nambah ilmu, Iya, deket iya. sama orang yang punya ilmu. Kalau nggak itu, walaupun kita baca buku, kita sebenarnya Iya. buku itu belum proof 100% di situasi kita. Jadi kita sendiri nanti setelah baca buku, oh gini maksudnya. Hmm. Oh gini yang harus dilakuin, yang benar apa? Yang benar itu pasti yang deketin kita sama Allah. Itu kata ulama ya. Jadi kalau satu hal yang bikin kita jauh, bikin kita ngerasa apa? Jauh sama Allah, walaupun kadang kita ngerasa jelek gitu ya. Itu itu berarti bisa jadi benar. Kita ngerasa oh ini nggak bikin gue happy tapi bikin gue inget inget ber, berapa berapa ber gue bikin gue selawatan bikin gue zikir gitu. Berarti itu gue rasa itu baik baik gitu. Ulama kita atau orang-orang apa itu bilang itu bikin lo dekat sama Allah berarti itu benar. Tapi kalau bikin misalkan lo happy gitu ya, Hmm. bahagia, tapi sebenarnya lupa sholat, sholatnya makin kendor, atau enggak ngerasa bisa Hmm. sendiri, atau enggak kita lupa bahwa kita ini semua ini enggak ada apa-apanya gitu ya. Karena hidup kita pun Allah yang kasih segala macam. Bahkan apapun kita enggak bisa hidup sendiri gitu. Nah, itu tuh udah bikin kita mau rasa sombong ya. Sebenarnya tapi kita fun gitu di situ. Nah, itu sebenarnya Hmm. kita harus introspeksi diri gitu. Oh ternyata kok gue merasa oh hebat ya gitu. Wah berarti ada yang salah. Sebenarnya patokannya itu sekata ulama itu mau salah berpikir apapun itu kita ingat diri kita nggak. Kita kalau lupa diri itu maksudnya lupa Allah. Ah, itu udah perlu perlu teman kita yang kenapa kita butuh teman yang berilmu tadi teman kita yang ngingetin kita harus punya teman yang kalau kita salah itu dia mau bilang sebenarnya normal kita salah bertindak salah berpikir nggak usah takut Mas Dendi. Ya, bahkan kata Habib Umar 100 kali kita salah 101 kali kita minta maaf sama Allah ya. Oh ya udah cukup deh segitu ya. Oke, thank you. Thank you. Durasi, durasi, durasi. Canda bang. Siap, siap. Jadi mantap. Allahu alam. Masya Allah. Nah, menyejukkan bang dan pagi ini. Hmm, nanti ini khutbah Jumatnya duluan. Oh iya bang, itu dua. Jangan, jangan. Oke, semoga yang terbaik buat kita semua ya, Ya, agar udah ya. kita teman-teman ya. Yang pasti kita apa orang-orang di sini orang yang mau belajar, insya Allah Saya sukses nih dunia, sukses akhirat ya. dapat tahu Ya, siap siap. ya dari Harus di mute ini Mas biar Mas berhenti. Dani. Balik Mas Gusti. Silakan Mas Gusti. Oke, baik. Mas Raffi mungkin mau nambahin sedikit membuat closingnya, Mas. Satu dua statement. Resume tadi mana yang mau bikin resume? Halo, ya Mas? Ya, Mas Raffi mungkin mau ngasih sedikit satu dua kata buat penutupnya, Mas. Buat materimu. Enggak, udah Mas. Udah banyak. Banyak kan statement, banyak Temannya ada ketawa. banyak. Baik, jadi kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Raffi buat sharing sessionnya. Dari Mas Raffi saya jadi belajar loh Mas, bahwa ketika waktu saya kecil ya, dulu ada yang saya suka bilang gini, Oh iya. nasinya dihabisin, kalau nggak dihabisin nanti ayamnya mati. Nah itu kan berarti logical fallacy juga kan. Nah baik.
Oke, teman-teman. Next sessionnya Mbak Tia, mana Mbak Tia? Mbak Tia, Adil. Adil. Adil.